Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Senin, tanggal 3, bulan Agustus, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Kesatuan melalui keberagaman. Para pemirsa terkasih, kesatuan melalui keberagaman merupakan salah satu ajaran penting yang ditegaskan. Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 12 sebagai dasar kehidupan jemaat yang sehat dan bertumbuh. Paulus berulang kali mengulang ungkapan seperti roh yang sama, Tuhan yang sama, Allah yang sama, satu tubuh dan satu roh, untuk menegaskan bahwa sumber kehidupan rohani seluruh orang percaya hanya berasal dari Allah. Para pemirsa, pengulangan itu bukan sekadar gaya bahasa, melainkan penekanan bahwa setiap orang memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Kesatuan tidak muncul karena semua orang memiliki kemampuan yang sama, tetapi karena semua menerima kehidupan dari sumber yang sama. Dengan demikian para pemirsa, keberagaman bukan ancaman bagi gereja, melainkan sarana Allah menyatakan kemuliaannya bersama Bapa Ki terkasih. Selain menekankan kesatuan, Paulus juga menunjukkan bahwa jemaat terdiri atas banyak anggota dengan karunia, kemampuan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai kehendak Allah. Dia menggunakan ungkapan banyak anggota, masing-masing, seluruh tubuh, dan semua anggota untuk menggambarkan bahwa setiap orang mempunyai peranan yang unik. Bapa, Ki. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk membandingkan diri, merasa lebih hebat, ataupun merasa tidak berguna di hadapan sesama. Justru Allah dengan sengaja menempatkan setiap anggota sesuai hikmatnya agar seluruh tubuh dapat bekerja secara harmonis dan seimbang. Bapa Kibu, keberagaman yang dipimpin Roh Kudus menghasilkan kesatuan yang kuat, memperlengkapi gereja, melaksanakan pelayanan, kesaksian, serta misi keselamatan kepada dunia secara efektif. Saudara-saudara terkasih, kesatuan dalam keberagaman sebenarnya mencerminkan karakter Allah Tritunggal yang sempurna, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bekerja dalam keharmonisan tanpa kehilangan identitas pribadi masing-masing. Ketiga pribadi ilahi memiliki peranan yang berbeda, tetapi tujuan mereka selalu sama, yaitu menyatakan kasih, menyelamatkan manusia, dan membangun umat Allah. Saudara-saudara, prinsip inilah yang seharusnya diterapkan oleh setiap jemaat ketika melayani bersama dalam berbagai bidang pelayanan. Tidak seorang pun dipanggil untuk mencari kemuliaan pribadi atau mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan bersama. Saudara-saudara, semakin setiap anggota meneladani karakter Allah, semakin kuat persatuan gereja dan semakin nyata kesaksiannya bagi dunia yang terpecah. Para pemirsa sekalian, untuk menjelaskan hubungan antara anggota jemaat, Paulus memakai gambaran tubuh manusia karena setiap bagian memiliki fungsi berbeda, namun semuanya saling membutuhkan demi kehidupan tubuh secara menyeluruh. Mata dapat melihat arah perjalanan, tetapi tidak mampu menggenggam sesuatu tanpa bantuan tangan yang bekerja melaksanakan tugasnya
para pemirsa. Demikian juga kaki mampu membawa tubuh berjalan, tetapi memerlukan mata untuk menghindari bahaya di sepanjang perjalanan hidup. Gambaran ini mengajarkan bahwa tidak ada anggota yang dapat hidup, melayani, atau berhasil sendirian tanpa dukungan anggota lainnya. Para pemirsa, ketergantungan yang saling melengkapi, menciptakan kerjasama, saling menghormati, dan kepedulian yang memperkuat kehidupan jemaat setiap hari bersama Bapa Kibu sekalian. Paulus juga mengingatkan bahwa manusia sering keliru menilai karunia tertentu lebih penting dibandingkan karunia lainnya, sehingga muncul kesombongan, iri hati, bahkan perpecahan di dalam jemaat. Sebagian orang merasa dirinya tidak berharga karena karunianya dianggap sederhana, sedangkan yang lain merasa lebih unggul karena memiliki karunia yang lebih menonjol. Bapak, Bu, pandangan seperti itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab setiap karunia diberikan untuk melayani, bukan meninggikan diri sendiri di mata Tuhan. Semua anggota memiliki nilai yang sama karena masing-masing menjalankan fungsi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan orang lain. Bapak Kibu, gereja menjadi kuat ketika setiap karunia dihargai, dipakai, dan dikembangkan bersama demi kemuliaan Kristus. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup pembahasan, Paulus menunjukkan bahwa kasih merupakan jalan yang paling utama dalam menggunakan setiap karunia rohani yang telah Allah percayakan kepada umatnya. Karunia sebesar apapun tidak akan membawa berkat apabila dipakai tanpa kasih, kerendahan hati, dan keinginan membangun sesama anggota tubuh Kristus. Karena itu saudara-saudara, setiap orang percaya perlu mengenali karunia yang dimilikinya melalui doa, pelayanan, pembelajaran Alkitab, dan kesediaan menerima bimbingan Roh Kudus. Setelah mengenal karunia-Nya, setiap orang dipanggil menggunakannya secara setia untuk melayani, menguatkan iman, dan memperlengkapi jemaat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian saudara, gereja bertumbuh dewasa, bersatu, dan memuliakan Allah. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.